الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض شهور والأيام وليالي بمزارع وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله داعي بقوله وفعله إلا رشاده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فويل للقاشية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Karena itulah karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat panjang umur sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan salat Jumat. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, awliya Allah serta umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat kepada seluruh jamaah salat Jumat. Mari bersama-sama untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, serta melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat hari ini kita berada di bulan Safar. Safar merupakan bulan kedua di tahun Hijriyah. Menurut para ulama sufi, di bulan Safar Allah akan menurunkan berbagai penyakit sebagai bagian dari ujian kepada manusia. Seperti dikisahkan dalam Manqabah ke-26 Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallahu sirruhu, para ulama meriwayatkan pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jalani pernah terjadi peristiwa munculnya wabah penyakit taun sehingga ratusan ribu orang meninggal. Lalu berduyun-duyun masyarakat datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani untuk meminta pertolongan. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengumumkan, barang siapa yang memakan rerumputan madrasahku, Allah akan menyembuhkannya. Karena terlalu banyak yang sakit, rerumputan tersebut tidak cukup. Kemudian Tuan Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang minum air madrasahku, Allah akan menyembuhkannya. Mendengar pengumuman tersebut, masyarakat beramai-ramai minum air madrasah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallahu sirruhu dan akhirnya mereka sembuh dari penyakit tersebut. Hadirin yang berbahagia, penyakit pasti akan datang menghampiri semua makhluk termasuk manusia. Karena itu bagian dari sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam firman-Nya, Quran surah Al-Baqarah ayat 155, wa nabluwannakum bi syai'in min khauf wal ju' wan nakh minal amwali wal anfusi was samarat wa basyir sabirin.
Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Penyakit menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup. Pada manusia, penyakit muncul disebabkan adanya bakteri, virus atau kelainan pada sistem jaringan tubuh. Seperti kita pahami bahwa manusia adalah makhluk dua dimensi, yakni dimensi lahir sekaligus batin. Karena itu, ada dua macam penyakit yang biasa hadir pada diri manusia. Ada penyakit lahir dan penyakit batin. Jika ada bakteri lahir, virus batin pun ada. Penyakit lahir seperti demam, darah tinggi, asam urat, ambeien diabetes, stroke, dan seterusnya. Penyakit batin meliputi sombong, kikir, egois, perusak, korup, culas, dan lainnya. Tingkat bahayanya tergantung jenis dan tensi penyakitnya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika kita ditimpa penyakit? Jawabannya, berobat. Berobat kepada siapa? Berobatlah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya ayat 7. Pada saat kita ditimpa penyakit lahir, datanglah ke dokter karena dia ahlinya. Kalau kita ditimpa penyakit batin, maka datanglah kepada guru rohani. Itu pula lah yang dilakukan para muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallahu sirhu. Sebagaimana dikisahkan dalam Manqobah ke-26 tadi, terkait dengan Manqobah ke-26 tadi, ada pelajaran yang bisa kita tarik dari peristiwa tersebut, yaitu kalau kita ingin terbebas dari penyakit, terutama penyakit batin, maka kata Tuan Syekh, berobatlah dengan dua obat mujarab. Pertama, makan rumputan madrasahnya. Kedua, minum air madrasahnya Tuan Syekh. Ada ulama ahli sufi yang memaknai dua hal tersebut. Rerumputan dimaknai dengan tarekat qadiriyah dan amalnya, sedangkan air madrasah dimaknai dengan tarekat naqsabandiyah dan amalnya. Amalan dari tarekat adalah zikir jahar, sedangkan amalan dari tarekat naqsabandiyah adalah zikir khafi. Jadi kalau kita punya penyakit hati dan ingin sembuh, maka obati dengan mengamalkan amaliyah tarekat qadiriyah naqsabandiyah, yakni zikir jahar dan zikir khafi, dijamin sembuh. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Guru Agung Syekh Ahmad Sahibu Wafatajul Arifin dalam kitab Miftahus Sudur pada bahasan faidah zikir. Di antara faidah zikir adalah akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan sekaligus menghilangkan kebimbangan, lupa, dan gundah gulana. Beliau mengutip ayat Al-Quran surah Ar-Ra'd yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah, sesungguhnya dengan mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah berbagai penyakit hati seperti sombong, ujub, riya, hasad, buruk sangka, dengki, senang dipuji, dan berbagai penyakit sejenisnya. Hadirin yang berbahagia, datangnya penyakit batin sejatinya tidak hanya datang di bulan Safar, tetapi bisa datang kapanpun dan dimanapun. Oleh karenanya, mengamalkan amaliyah pokok Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya
khususnya zikir jahar dan khafi secara istiqomah sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan. Selain mengamalkan zikir dalam upaya menjauhkan diri berbagai penyakit, Guru Agung Syekh Kiai Haji Ahmad Sahibu wa Fatajul Arifin telah memberikan amalan salat sunnah lidaf'il bala, baik yang diamalkan sebelum salat subuh, setelah zikir ba'da isya, dan yang dilakukan secara tahunan, yakni pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Bulan Safar tahun ini insyaallah akan jatuh pada tanggal 20 Agustus 2025 atau 26 Safar 1447 Hijriah. Dengan kafiat sebagai berikut: dilaksanakan setelah salat sunnah Isra, isti'adah dan istikharah sebanyak 2 rakaat. Salat sunnah lidaf'il bala dilakukan setiap rakaat ba'da Fatihah membaca surah Al-Kautsar 17 kali, surah Al-Ikhlas 5 kali, surah Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali. Sebelum melaksanakan sholat, membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Sebagai orang yang sedang belajar mengamalkan thariqah Qadiriyah Pondok Pesantren Suryalaya, tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan secara istiqomah, penuh kekhusyuan, dan tentu sesuai pedoman, petunjuk, dan bimbingan Guru Agung yang dilahirkan di Tanah Sunda, Jawa Barat, yakni Syekh Ahmad Sahibu wa Fatajul Arifin radhiyallahu anhu. Semoga kita semua yang sudah ataupun yang belum dan yang sedang belajar mengamalkan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya di bawah bimbingan Guru Agung Syekh Kiai Haji Ahmad Sahibu wa Fatajul Arifin radhiyallahu anhu diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam mengamalkan amaliyah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, baik amaliyah harian, mingguan, bulanan maupun amaliyah lainnya yang telah dicontohkan oleh Guru Mursyid Syekh Ahmad Sahibu wa Fatajul Arifin, sehingga kita bisa terbebas dari berbagai penyakit batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qawli hada wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.